Sindoro benar-benar bikin aku denial antara marah, sebel, atau aku harus menerima keadaan ini. Sampai-sampai pulang pun aku harus membawa luka. Hey yo, Sampurasun, kembali lagi bersama aku Ismi. Jadi kali ini aku akan menceritakan kembali kejadian yang 1 bulan lalu aku belum ceritain. Pokoknya aku minta maaf banget karena baru upload. Jujur aku harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. And finally akhirnya aku sembuh. Dan akhirnya kontennya bisa aku produksi kembali. Jadi awal ceritanya ini udah malam-malam banget. Nggak malam sih, tapi ini aku persiapan untuk tidur. Biar jam 1 atau jam 2, jam 3 itu aku bisa bangun dan bisa summit. And finally tibalah aku summit, dan ini itu di posisi itu jam berapa ya? Jam 3-an kalau nggak salah. Lanjut di sini aku sarapan karena memang buat mengganjal perut aku. Walau mungkin aku tidak makan banyak, tapi aku makannya tuh sering. Jadi harus menggunakan makanan yang ya begini gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita lagi ada di gunung. Sumpah ya, summit di Gunung Sindoro ini banyak banget bebatuan yang besar-besar kayak selutut gitu loh. Jadi benar-benar harus merangkak gitu untuk mencapainya ini. Dan hal yang bikin aku pengen nangis banget di sini tuh badai. Dan jujur ya, ini tuh benar-benar bikin lelah banget karena bebatuannya tuh gede-gede. Bebatuannya yang gede apa masalahnya yang gede ya? Masalah apa tuh? Masalah batu, biar yang gede tuh jadi kecil gitu, gimana ya caranya? Dan ini dia, kita sudah sampai di batu ikoniknya, yakni Batu Tata. Fun fact, orang-orang tuh ternyata lagi nunggu badainya biar terbuka gitu loh. Dan ternyata si badai ini tidak terbuka atau tidak menghilang gitu, seperti masalah aku yang tidak menghilang. Dan bisa kalian lihat sendiri nih, orang-orang walaupun sudah cerah masih ada di sini. Walaupun nih bijil matahari sudah muncul, tapi ya begitulah jadinya. Jujur aku sempet seneng karena kita mau naik. Dan menurutku juga ini badai yang nggak terlalu besar begitu loh. Dan tapi entah kenapa tiba-tiba banget di dalam kru ini ada yang nyuruh kita untuk turun. Jujur sebenarnya aku kecewa, tapi ya udahlah ya, bagaimanapun ya kita kan bersama-sama, jadi harus bersama-sama juga begitu. Gimana ya, mau marah, mau sebel, mau ya campur aduk, tapi ya udahlah ya udah. Dengan berat hati aku harus turun. Intinya tidak semua hal yang menurut kita baik untuk kita itu bisa baik untuk orang lain. Apa yang kita anggap itu mudah belum tentu orang lain tuh bisa melakukannya. Dan kita perlu mengingat bahwa dengan siapa kita sedang berjalan. Nah, makanya kenapa memilih teman perjalanan itu ya harus yang tepat, biar lelahmu tidak dianggap lemah dan ambisimu tidak dianggap terlalu tinggi. Nih, kalian bisa ngebayangin kan, ini walaupun badai tapi orang-orang tuh tetap antri untuk mengabadikan momen. Dan perlu diingat bahwa tidak harus buru-buru, apalagi sampai menyelip orang saat kita itu lagi antri, karena kita akan kebagian. Tapi ini bukan tentang antrian. Ketika keyakinan kita tidak sama dengan keyakinan orang lain, dan tapi kita sedang berada di perjalanan yang sama, ya tidak perlu disalahkan apapun dan siapapun. Karena yang perlu menyadari dan bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ini panjang banget. Ya udah, kita nanti vlognya lanjutin di vlog selanjutnya ya, di video selanjutnya ya. Dadah.